Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kepada kita sekalian meneruskan ngaji kita, bisa berkumpul dengan teman-teman yang insya Allah punya tujuan yang sama, tidak ada tujuan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita tetap istiqomah dalam kebaikan ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan masih dalam bahasan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita masuk pada poin yang keempat. Ya benar, yang keempat ya. Ada muta'arrudi li suhtihima, tidak menentang. Ada muta'arrud, tidak menentang li suhtihima, sehingga menjadikan kemurkaan keduanya. Rawat Tirmidzi wa hasanahu an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Imam Tirmidzi meriwayatkan dan beliau menghasankan hadis ini an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salasu da'awatin mustajabatun lahunna. Salasu da'awat, tiga doa mustajabat yang ketiganya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahunna, untuk ketiga-tiganya. La syakka fihinna, tidak diragukan, tidak ada keraguan fihinna, pada ketiganya, bahwasanya ketiganya itu, doa tiga itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah da'watul mazlumi. Da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Wa da'watul musafiri, dan doanya orang yang safar, orang yang bepergian. Wa da'watul walidi ala waladihi, dan doanya orang tua kepada anaknya. Doanya walid, ayah, ala waladihi, kepada anaknya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal tiga doa. Yang mana doa ini, kata Rasulullah, mustajab. Doa yang makbul, doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW katakan la syakka fihinna, tidak ada keraguan akan ketiganya, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah da'watul mazlum, doa orang yang dzalimi. Yang kedua adalah doa orang yang safar, dan yang ketiga ini yang menjadi poin bahasan pada bahasan kita ini, yaitu doa orang tua kepada anaknya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Rasulullah adalah doa orang yang dizalimi. Doanya orang yang dizalimi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kita agar tidak berbuat zalim. Ya, agar tidak berbuat zalim. Kalau orang yang dizalimi itu berdoa, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi suatu kecelakaan, kebinasaan untuk kita yang mendoliminya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya beliau katakan, dakwatul mazlumi mustajabat. Dakwatul mazlumi mustajabat. Dakwah orang yang dizalimi itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fajiron, meskipun dia orang yang fajir, orang yang pelaku dosa. Fa fajuruhu ala nafsihi. Dan keburukannya dia, perbuatan dosanya itu untuk dirinya sendiri. Tapi masalah dia dizalimi, dia punya hak untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan, Rasulullah SAW menyuruh kita agar tidak berbuat zalim. Karena doanya orang yang dizalimi itu mustajab. Walaupun dia seorang yang pendosa. Walaupun dia pelaku dosa. Wong misalnya mendeman gitu. Walaupun dia mendeman, jangan kita berbuat zalim kepadanya. Orang yang nggak tahu sholat, meninggalkan kewajiban, kita pun jangan berbuat zalim kepadanya. Kedzaliman itu ada 3. Kedzaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kedzaliman yang sangat besar. Karena yang dizalimi Allah Subhanahu wa taala yaitu perbuatan syirik. Sementara makna zalim itu sendiri adalah wad'u syai' laisa fi makanihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, ya. Mengatur kehidupan kita dan lain sebagainya. Telah berbuat baik kepada kita, mencukupi kita, memberikan orang tua, memberikan anak dan sebagainya, memberikan tetangga yang baik, wes pokoknya macam-macam, the best pokoknya itu kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi dan semuanya, maka Dia yang lebih berhak untuk diibadahi. Lalu kita palingkan ibadah itu kepada selainnya, yang selainnya tidak lain adalah makhluk seperti kita. Maka ini meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan syirik itu dikatakan kedzaliman yang sangat besar. Sebagaimana yang dinasihatkan Luqmanul Hakim kepada anaknya dan diabadikan Allah dalam Al-Quran. Itu qala Luqmanu li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Sebesar-besar kedzaliman. Kedzaliman yang sangat besar. Jadi berbuat zalim kepada Allah. Ada juga berbuat zalim kepada orang lain. Dan ini yang menjadi bahasan dalam hadis yang kita baca tadi. Agar kita khawatir dengan doanya orang yang terdolimi, orang yang kita dolimi. Karena doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak dikabulkan seiki, seesuk, gak seesuk, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti benarnya. Rasulullah SAW adalah shadiqul masduq, orang yang benar lagi dibenarkan, baik yang di langit maupun yang di bumi. Benarkan. Jadi mungkin enak-enak saja. Mendolimi orang lain bermacam-macam bentuknya. Bisa menyakiti fisiknya, ya, bisa menyakiti hatinya, merusak kehormatannya dengan menggunjing, menfitnah, ya, mengadu domba, gitu. Merusak kehormatan anaknya, keluarganya. Berbuat zalim, termasuk juga apa? Mengambil hartanya. Mengambil hartanya termasuk perbuatan zalim. Utang gak nyaur. Utang gak nyaur. Malah aji sing ngutangi. Aji sing diutangi deh. Aji sing diutangi atau sing ngutangi. Itu zalim. Bisa bayar enggak mau bayar. Sengaja mengulur-ulur waktu atau memang enggak mau bayar. Atau mengambil dengan cara menipu. Mengambil hartanya dengan cara menipu. Dengan cara
merampok, gitu, mencuri dan lain sebagainya, itu semua adalah bentuk perbuatan zalim kepada orang lain. Ini harus kita waspadai. Doa orang yang kita dizalimi itu mustajab kata Rasulullah. Walau kana fajiron, sekalipun orang yang kita zalimi itu adalah orang yang fajir, ya, orang yang banyak dosa, orang yang enggak baik, gitu. Tetap doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Gak saiki sesuk pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW tadi, ya, mewarning kita sekalian agar tidak berbuat zalim. Ya. Karena doanya orang yang zalimi itu mustajab. Demikian pula dalam riwayat yang lain beliau bersabda, ittaqi da'watal mazlumi. Takutlah kepada doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainallahi hijabun, rawahu Muslim. Karena sesungguhnya tidak ada antara dirinya dengan Allah pembatas. Maksudnya sangat dekat, nggak ada yang menghalangi, sehingga kalau dia berdoa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW mewarning kita, ya, supaya tidak berbuat zalim kepada orang lain. Ittaqi da'watal madlum, takutlah kamu kepada doanya orang yang dizalimi. Karena perbuatan zalim itu akan menyengsarakan orang yang melakukan kezaliman, meskipun awalnya nampak sebuah kemenangan. Kapok muka kapan tak tipu, nah gitu kan. Atau nempelengi wong seweneng puas atine, gitu. Ngalani mesinnya dipateni, dirusak, gitu, sehingga kayak semiang, nah, gitu. Bensinnya disedot, nah. Ban sepeda diobosno, nah, itu. Antri nyerokok lagi, nah, berbuat zalim. Antri tuku bensin nyerokok lagi, nah, mentang-mentang orang punya pangkat, orang besar, liyane cilik-cilik wedi kabeh, nah, berbuat zalim. Ya, takutlah dengan doa orang yang dizalimi. Meskipun kita nampak sebuah kemenangan telah berbuat zalim, tapi sesungguhnya itu adalah sebuah kerugian. Karena kalau orang yang dizalimi apalagi banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak nampak seketika seperti sulapan, tapi pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kelak di akhirat bisa menjadikan seseorang bangkrut karena perbuatan zalimnya. Jadi Rasulullah SAW pernah bersama para sahabat, kemudian tiba-tiba beliau bertanya kepada sahabat tentang orang yang bangkrut. Atadruna mal muflis, kata Rasulullah. Wahai para sahabat, tahukah kamu orang yang dikatakan sebagai orang yang bangkrut? Lalu para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut dalam pandangan kami, wahai Rasulullah, atau yang biasa kita fahami tentang orang yang bangkrut itu, wahai Rasulullah, adalah orang yang tidak punya dirham. Ya, al-muflisu fina lana ma dirham lahu wala mata. Tidak punya dirham dan tidak punya materi, harta benda. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang yang bangkrut sesungguhnya adalah bangkrut di akhirat kelak. Rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bablas celaka. Gitu. Karena apa? Ini kebangkrutan yang sesungguhnya. Bangkrut di dunia bisa bangkit dari kebangkrutannya. Banyak orang yang bangkrut, usahanya bangkrut, bisa bangkit kembali. Tapi ketika bangkrut di akhirat, dinar, dirham, duit jutaan nggak berlaku di akhirat. Ini yang bisa menjadikan bangkrut orang yang berbuat zalim. Kata Rasulullah SAW, orang yang bangkrut itu adalah orang yang kelak datang di hari kiamat dengan membawa pahala sholatnya, dengan membawa pahala hajinya, dengan pahala puasanya dan sebagainya, ibadah-ibadah yang dilakukan ketika hidup di dunia. Pahalanya dibawa semua.
Artinya pahala, berarti ibadahnya bagus dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendapatkan pahala. Hubungannya dengan Allah baik sekali. Akan tetapi selain itu dia juga membawa catatan-catatan kezoliman orang-orang yang mengenalnya. Ya, selain itu juga dia pernah mendolimi si A, si B, si C dan seterusnya. Maka orang-orang yang didolimi ini menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga diputuskan oleh Allah pahalanya, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala hajinya, umrohnya berkali-kali, sedekah dan sebagainya dikasihkan orang yang didolimi. Ya, dikasihkan orang yang didolimi sesuai dengan kadar yang Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Kasihkan orang yang didolimi sampai pahalanya habis. Pahala-pahala kebaikannya waktu di dunia habis. Tapi orang yang didolimi masih ada yang belum kebagian pahalanya. Akhirnya dosanya orang yang didolimi dikasihkan ke dia. Orang-orang yang didolimi dosanya dikasihkan ke dia. Akhirnya dilemparkanlah dia ke neraka. Inilah sesungguhnya kebangkrutan yang sesungguhnya. Awal mula dia membawa bekal yang banyak, tapi karena perbuatan dolimnya perbekalannya habis, bahkan dapat tambahan dosa. Karena sebab apa? Karena sebab kedoliman ketika di dunia. Maka jika ada teman-teman kita yang berbuat dolim, tolong dimaafkan ya. Saya mewakili teman-teman, termasuk jika ada saya mendolimi kalian, antum semua, ya tolong dimaafkan. Kadang-kadang orang berbuat dolim itu kadang-kadang karena sengaja, kadang-kadang juga nggak sengaja. Kadang-kadang kita ngomong, starting menek, iya sakit hati, sakitnya di sini. Tolong dimaafkan. Jadi makanya sebelum kita bubar, kita salaman, saling memaafkan kan gitu ya. Ini adalah tradisi yang baik, gitu, saling memaafkan. Kalau wong blimbing biasanya sepuro ya, mesti ono tambahane ngono gitu. Nek bisa sepuro ya ngono. Nek kene gak ya. Sing ngerti dhewe soalé. Itu lho. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi masalah dolim ini bukan perkara yang kecil, tapi perkara yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, karena satu kedoliman akan menjadi kegelapan kelak di akhirat. Satu kedoliman. Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Ya, hati-hati kalian dengan berbuat dolim. Waspada kalian dari berbuat dolim. Ya. Takutlah kalian dari berbuat dolim. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya satu kezaliman akan menjadi kegelapan demi kegelapan kelak di akhirat. Akan menyengsarakan orang yang berbuat dolim. Ya. Makanya ini berbuat dolim kepada orang lain. Berbuat dolim kepada Allah lebih parah kan, langsung calon neraka ngono kan gitu. Sekali hitung-hitungan kan gitu. Berbuat dolim kepada Allah. Allah murka. Dosa yang paling dimurkai oleh Allah berbuat syirik itu, berbuat dolim itu. Ada juga kedoliman pada diri sendiri. Ya, ada juga kedoliman pada diri sendiri. Ya, tubuh kita punya hak untuk kita penuhi. Jika kita tidak penuhi haknya, maka mendolimi diri sendiri. Mata kita sudah ngantuk, sudah capek. Allah berikan sinyal itu. Gitu. Allah berikan sinyal itu. Tapi kita paksa saja dengan HP nanai kan gitu. Dolim pada mata. Istri punya hak ya untuk digauli, orang kalau keimangan tok ae gitu, hewan to piye gitu kan, digauli cak turu dan sebagainya kan. Semuanya punya hak, jangan sampai kita tidak memberikan haknya sehingga jatuh kepada kezaliman. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita kembali kepada hadis ini. Jadi 3 doa yang mustajab kata Rasulullah dan tidak diragukan akan kemustajabannya. Bahkan hadis berikutnya yang kita baca tadi, doanya orang yang didolimi itu mustajab karena tidak ada pembatas, tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah. Berarti langsung ya, tanpa perantara, tanpa liku-liku dan sebagainya, sehingga cepat dikabulkan atau pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wada'watul musafir. Doanya orang yang musafir. Nah, musafir itu bukan hanya di Mekah saja. Kadang-kadang orang sibuk mencari, ketika ada yang umroh gitu minta dongane gitu.
minta dongane ngono. Aja lali ya dongakno aku. Akhire dicowat sak buku dongane iki, njaluk iki, dongane iki. Ya. Musafir itu bukan hanya ketika umroh saja. Ya apa yang namanya safar dalam kebiasaan kita dikatakan orang itu safar, yaitu safar. Ya itulah safar. Ya, dalam agama tidak membatasi kilo-kilonya, ya, tidak membatasi seperti itu. Tetapi kembali kepada urafnya, kebiasaan setempat, orang mengatakan ini lungo, itu bagaimana ya itu? Ya kalau kita ini di tengah kalangan kita ini, insya Allah kalau mau dari Ngaglik ke Labuan walaupun beda kabupaten, ya belumlah dinamakan safar. Tapi kalau kita sudah keluar jauh ke Bojonegoro, ke Lamongan, walaupun pada Lamongan ini, Lamongan Lor, Lamongan Kidul, orang kita katakan lelungan. Lah itulah safar. Yang orang yang safar itu punya keringanan untuk mengqashar sholatnya, dan juga boleh menjamak sholatnya. Nah itulah safar yang ketika kita berdoa, insya Allah itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manfaatkanlah ketika kita safar untuk memperbanyak doa. Dan di antara sebab kenapa kok orang safar itu doanya mustajab, karena dia dalam kesempitan dalam kesulitan dan juga kepayahan. Maka ketika dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu butuhnya itu lebih nemen daripada ketika di rumah. Kebutuhannya itu, masya Allah, parah be Allah sih. Bergantungnya itu lebih tinggi, lebih besar daripada saat-saat bersama-sama bahagia bersama istri dan anak-anaknya di rumah, tidak dalam kondisi safar. Kalau safar itu badan capek, lelah, gitu, beripat ngantuk, gitu, duit entek. Apa itu tuku apa cek rada eman, kok ndak entek duwike kan gitu. Ya, salate wae ya cepet-cepet, makanya oleh kosor gitu. Nah, kondisi orang safar, apalagi safar dulu gitu. Kalau safar sekarang ya numpak motor AC-nan, enak gitu. Yang enak gitu. Tak pesawat dulu sampai tua kono. Enggak lama-lama gitu. Kalau dulu orang safar itu sangat terasa. Ya, sangat terasa. Apalagi medannya juga padang pasir gitu ya. Naiknya kendaraan onta, kuda, keledai gitu. Maka terasa sekali safar itu. Semakin jauh dia safar, maka semakin kelihatan. Semakin terasa capeknya, semakin kelihatan compang-cambingnya, awut-awutan rambutnya gitu ya. Acak-acakan dan sebagainya. Gitu. Makanya ketika hadis malaikat Jibril ketika Rasulullah bersama para sahabat kemudian datang, diceritakan oleh Umar, maka datanglah seseorang yang kami semua tidak ada yang mengenalnya, tapi juga tidak nampak padanya orang yang sedang safar. Nah, pakaiannya bersih gitu ya, enggak berdebu, tidak menunjukkan safar. Karena memang safar saat itu kelihatan sekali. Kalau kita kan paling ya kelihatan rada lelah ngono ya, rada lelah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah doa yang dikabulkan. Maka kita manfaatkan ketika safar untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala permohonan yang banyak yang kita butuh. Sesungguhnya kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan dunia kita maupun kebaikan akhirat kita. Ya. Ketika kita safar, kita doakan orang-orang yang kita tinggalkan di rumah agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta benda dijaga, ternak-ternaknya dijaga, ingon-ingonane ya terjaga gitu, gak do mati kan gitu. Urusan dunia. Kemudian diganti oleh Allah gitu. Berdoa kepada Allah diganti kelelahannya dengan pahala. Diganti duitnya yang habis ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya nangis cerit-cerit itu bayar ujian, ya berdoa kepada Allah supaya dibayarkan. Utangnya sing durung lunas, ya berdoa kepada Allah supaya dilunasi. Banyak kebutuhan kita, termasuk kebutuhan akhirat ya. Kita diberikan istiqomah dalam
kebaikan, dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, ya. Diterima pahala ibadahnya, ya. Dan lain sebagainya. Manfaatkan untuk berdoa. Tapi akeh lali ini biasa HP-nan wae. Yang ketiga adalah wada'watul walidi ala waladihi, dan ini yang menjadi stressing pada pembahasan ini. Nah, di sini dibawakan oleh penulis karena ada kalimat ini, dan doa orang tua kepada anaknya mustajab. Ya, mustajab. Maka sebagai orang tua kita harus berusaha banyak-banyak mendoakan anak-anak kita. Anak-anak kita ini anak-anak yang biasa, bukan anak-anak luar biasa. Ya, luar biasa. Anak-anak yang biasa-biasa saja. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ketinggalan pelajaran kita doakan, kadang-kadang sulit menghafal, kadang-kadang kurang ganteng, ya didoakan biar cepat ganteng. Ya, dengan itu namanya. Berapa banyak anak-anak yang kecil rembes, elek tuwek, ketok tuwek, gede-gede ganteng-ganteng, ayu-ayu. Mungkin juga karena doanya orang tuanya. Cah bagus, mangan sing akeh yo ben cepet ganteng gitu. Dungane mai. Gitu. Ben untuk bojo ayu. Nanti kok gede dikabulno oleh Allah. Kita tidak tahu, barangkali karena doanya orang tua yang seperti itu. Terutama doanya ibu. Gitu. Jadi banyak-banyak berusaha untuk mendoakan anak-anak kita, karena doa-doa kita sebagai orang tua, kata Rasulullah, mustajab. Ya, mustajab. Oleh karena kita sebagai anak jangan membuat murka orang tua sehingga orang tua dongane elek. Nah, gitu. Walaupun sayang-sayangi orang tua, kadang-kadang sangat pegel atine saking dipegeli terus gitu. Iki kadang-kadang keperucut omongan sing elek. Maka jangan menjadi sebab, karena menjadi sebab kemurkaan orang tua sehingga orang tua mendoakan yang tidak baik, ya, yang tidak baik. Jangan menentang, bantah wae mbek wong tua. Bocah bantah wae. Nah, terus keperucut omongan sing gak enak. Ya. Mosok utakmu itu ke watu. Nah, kira-kira utak kita di watu, teman. Duwedel gitu, gitu. Angel menerima kebenaran, repot. Ya. Ya, kalau bisa mendoakan yang baik walaupun dalam kondisi marah, ya itu lebih baik gitu. Ya, insyaallah bocah kok nuwakali ngene. Semoga-moga dadi anak soleh gitu. Iso kira-kira ngucapet ngono. Megel atiku anakku Pak. Megel atiku. Ngene iki mustajab to gak dongaku ngene iki. Iya nek kadang donga wong tuwa donga lah ditarik meneh kadang-kadang dongane. Banyak orang-orang tua yang berdoa ikhlas kepada Allah di masjid dongakno anake. Mulai-mulai mbek nyampira klambine kaya ora dikabulno dongaku. Nah piye aku kadang cek nyentaki anakku cek ya kan dungane kan ditarik meneh ngono iki. Ditarik meneh. Jadi tidak gampang, memang tidak gampang. Jadi orang tua juga tidak gampang, jadi anak juga tidak gampang. Jadi orang tua mendoakan itu ya kadang-kadang ya tidak gampang. Kita berusaha ngerti hadis ini pengen dongakno terus gitu. Ngamalkan hadis, ya mendoakan di waktu sore kepada anak-anak kita itu aja sering lupa. Gitu. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada orang tua untuk anaknya agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari ono sing apal dongane? Ya. Uidzuka bi kalimat. Kalau Rasulullah SAW mendoakan kedua cucunya dengan kalimat uidzukuma, karena dua. Uidzukuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaitani wahama wa min kulli ainil lama. Aku mintakan kalian perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya yang sempurna. Yaitu doanya. Min uidzukuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaitani wahama. Dari semua gangguan setan. Dan apa? Dan bala tentaranya. Wa min kulli ainil lama, dan dari setiap pandangan mata yang mengandung ain, yang mengandung sihir. Itu doa yang diajarkan Rasulullah dan dipraktikkan Rasulullah kepada anaknya, kepada cucunya dalam itu. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam juga mendoakan itu kepada anak-anaknya. Karena memang setan itu ada. Ya, setan itu ada.
Ain juga hak kata Rasulullah. Banyak orang yang mati selain takdir karena sebabkan ain dari pandangan mata. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu saja. Sering kita lupa. Sering kita lupa sehingga kadang-kadang pegel dhewe ade. Duwe bayi nangis aine bengi. Ojo-ojo kena ain niku. Nangis gak dimii ra gelem iki njaluk apa to bayi iki. Nah, barangkali karena ain. Dan itu karena kita tidak mintakan perlindungan kepada Allah. Ya, dari ain tadi atau dari gangguan setan, mungkin juga disokro-sokro bisa dan ya awak gak ngerti wong setane ra ketok. Bisa jadi. Karena ketika menjelang malam itu dari wong Jawa sande Allah, setan itu bertebaran. Gitu. Makanya menangisnya itu mulai surup itu masih mulai nangis biasa gitu. Gitu. Ikon sing cerik-cerik cocok nek. Nah, itu yang demikian itu lupa gitu. Apalagi dengan yang lainnya. Makanya tidak gampang. Jadi wong tua iki ora gampang. Mangane mimi iki. Oh coba diminta di wong tua. Ora pati kok nikah terusan. Engko tak dadi wong tua wong kabeh gitu. Ya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebagai orang tua mari kita berusaha untuk mendoakan anak-anak kita, ya. Anak-anak kita masih banyak kekurangan. Ya, baik di rumah ataupun di sekolah ataupun di tempat-tempat yang lain dalam pergaulan dan sebagainya. Jadi kita doakan anak-anak kita. Kalau yang masih nakal-nakal teruslah berdoa. Kita enggak tahu kapan Allah kabulkan, gitu. Dan kita juga enggak usah narik doa-doa kita. Teruslah di antara sebab kegagalan doa itu adalah apa? Merasa wis ndonga akeh tapi gong dikabulno. Itu yang menyebabkan doa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 100 arep dikabul Allah wis teko 99 terus ditarik meneh. Aduh, suwe itu kok gak dikabul-kabulno. Akhirnya balik siji meneh. Ya kita enggak tahu banyak kejadian di tengah-tengah kita ini. Ketika orang tuanya meninggal dunia baru Allah kabulkan. Gak menangi anaknya jadi soleh. Nah, tapi dia tetap dapat kiriman pahala dari anaknya yang soleh tadi, masya Allah. Ada yang demikian itu. Ada yang ketika orang tuanya sudah menjelang tua baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dikabulkan oleh Allah. Ada yang nggak lama dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Allah yang lebih tahu, kita nggak tahu. Pasti di balik semua itu ada kebaikan untuk semuanya. Jika kita bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak boleh kita menentang kedua orang tua yang menyebabkan orang tua murka. Karena kalau orang tua murka khawatir orang tua itu berdoa yang jelek-jelek untuk kita anaknya. Kemudian kita lanjutkan. Fa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dan disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, annahu qala, bahwasanya Abu Hurairah berkata, kana Juraij, wa iki hadis itu wa iki. Kana Juraij yata'abbadu fi sauma'atin. Langsung diartikan saja ya. Adalah si Juraij, ada orang yang namanya Juraij, yata'abbadu fi sauma'atin. Dia beribadah di tempat ibadahnya, ahli ibadah. Jadi ada orang namanya Juraij, ahli ibadah. Dia suka ibadah di tempat ibadahnya. Faja'at ummuhu, lalu datanglah ibunya. Qala Humaid berkata, maksudnya orang yang meriwayatkan ini hadis ini. Humaid berkata, fawasafa lana Abu Rafi. Abu Rafi memsifatkan kepada kami sifat Abi Hurairah li sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummahu hina da'athu. Kata Humaid, Abu Humaid ini dapat hadis ini dari Abu Rafi. Abu Rafi menceritakan sifatnya si ibu tadi kepada kami, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan sifat ibu Juraij ketika memanggil itu kepada Abu Hurairah.
hina da'atu ketika si ibu itu memanggil Jurej. Kaifa ja'alat kaffaha fauqa hajibiha. Bagaimana si ibu itu meletakkan telapak tangannya di atas pelipisnya. Summa rafa'at ra'saha ilaihi. Kemudian dia angkat kepalanya kepada Jurej. Tad'uhu, memanggilnya. Jadi ini menunjukkan panggilannya kencang sampai kaya wong adzan ngono. Jurej. Ya, diangkat kepala itu. Karena biasanya tempat ibadah ini zaman biyen itu kan rada dhuwur gitu. Ya kita eling cerita itu ingat kayak langgar-langgar model biyen lah dhuwur gitu. Sing biasanya nang ngisore akeh bebeke ngendok barang ngono. Nah, si Jurej ini orang yang ahli ibadah dan dia beribadah di tempat itu, tempat khusus ibadahnya itu. Suatu ketika datanglah si ibu dengan sifat yang diceritakan Rasulullah SAW tadi. Memanggil si Jurej dengan meletakkan kedua telapak tangannya di pelipisnya seraya mengangkat kepalanya dan memanggil si Jurej. Faqalat, lalu dia berkata memanggil, ya Jurej, wahai Jurej, ana ummuka, aku makmu, kalimni, ngomong nang aku, jawaban. Fasodafathu, maka bertepatan si ibu tadi memanggilnya, si Jurej yusolli, dia sedang melakukan sholat. Faqala, lalu berkatalah si Jurej, Allahumma, ya Allah, ummi wa sholati. Ya Allah, iki aku nyemauri makku atau aku teruskan sholatku. Artinya karena aku nyemauri makku, Jurej nggih, umpamane berarti kan batal sholati. Gitu. Atau aku teruskan sholatku dengan menghiraukan panggilan ibunya. Fakhtaro sholatahu, lalu si Jurej memilih tetap melanjutkan sholatnya. Farojaat, kemudian si ibu tadi pulang. Summa adat fisania. Farojaat, kemudian si ibu tadi, lalu si ibu tadi kembali. Summa adat fisania, kemudian si ibu tadi memanggil yang kedua kali. Nah, datang lagi, mungkin ibu sholat, ibu isik ngrumangsani sana ibu gak sholat. Mulai disik kira-kira pulang. Ketika dirasa sholatnya selesai, ibu ini datang lagi. Datang lagi, memanggil yang kedua kalinya. Faqalat ya Jurej, dia berkata, wahai Jurej, ana ummuka, aku makmu. Gitu. Ben gak keliru kalau wong liya sing nyeluk gitu. Untuk meyakinkan gitu. Wahai Jurej, aku, artinya panggilan ibu itu bagi anak itu harus lebih diutamakan. Makanya dia katakan aku makmu. Nah, ya, karena bagi anak ibu itu adalah sesuatu yang dihormati, harus diutamakan, didahulukan. Wahai Jurej, ana ummuka, aku makmu, aku ibumu. Fakalimni, ngomong wahai Jurej, jawaban semauro gitu. Qala, Jurej berkata dalam hatinya, Allahumma ummi wa sholati. Ya Allah, iku ibuku celuk-celuk, piye iki? Tak semauri atau aku teruskan sholatku. Fakhtaro sholatahu. Untuk yang kedua kalinya ini juga memilih terus melanjutkan sholatnya. Faqalat, lalu si ibu tadi berdoa, Allahumma inna hadza Jurej. Ya Allah, sesungguhnya ini loh anakku si Jurej. Wa huwa ibni, ini dia anakku. Wa inni kalamtuhu, dan sesungguhnya aku telah berbicara kepadanya. Fa'aba, namun dia enggan untuk menjawab, ayyukallimani, untuk berbicara kepadaku, untuk nyemauri, untuk menjawab panggilanku. Allahumma ya Allah, fala tumidhu, janganlah engkau matikan dia, wafatkan dia, hatta turiyahul mumisat, sampai dia melihat mumisat, pelacur, sampai engkau memperlihatkan kepadanya pelacur, mumisat. Qala, kata Rasulullah, walau da'at alaihi ayyuftana lafutina.
kalaulah seandainya si ibu tadi berdoa atasnya untuk agar si Jurej diberikan fitnah, pasti dia akan mendapatkan fitnah. Pasti dia akan diberikan fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah yang lebih besar dari doanya tadi. Qala wa kana ra'i. Kemudian si perawi meneruskan ceritanya, atau Abu Hurairah yang meneruskan ceritanya dari Rasulullah, atau Rasulullah SAW yang meneruskan sabdanya wa kana ra'i, dan adalah ra'i, ada seorang pengembala dha'nin, domba, ya'wi, yang berteduh, ila dairihi, ke rumahnya Jurej, atau tempat ibadahnya Jurej tadi. Qala, lalu meneruskan ceritanya, fa kharajat imra'atun, lalu keluarlah seorang wanita minal qaryah, dari kampung, fawaqa'a, lalu menzinai, fawaqa'a 'alaiha ra'i, lalu si ra'i, pengembala itu menzinai dia. Fahamalat, kemudian si wanita itu hamil. Fawaladat, lalu melahirkan gulaman, seorang anak laki-laki. Fakilalaha, lalu ditanyakan kepada wanita yang berzina dan hamil tadi, yang melahirkan anak laki-laki, mahada, iki hasil perbuatan sopo iki, mahada, iki oleh sopo iki, apa yang terjadi ini? Kamu di ini sama siapa? Dikipik-kipik sama siapa? Qalat, wanita itu menjawab, min sahibi hadad dair, iku sing duweni omah, min sahibi hadad dair, sing duweni omah iki. Qala, lalu diteruskan kisahnya, faja'u bifu'usihim wa masahihim, lalu mereka orang-orang kampung itu mendatangi, mereka datang dengan kapak-kapak mereka dan senjata-senjata mereka. Fanadauhu fasodafu, lalu mereka memanggil pemilik rumah, yaitu si Jurej. Fasodafuhu, namun tidak ada panggilan, tidak ada semauran. Atau fasodafu, maka didapati si Jurej itu yusolli, dia sedang melakukan sholat, falam yukallimhum, sehingga dia tidak menjawab atau berbicara kepada mereka. Qala, lalu diceritakan lagi, perawi atau Rabi SAW meneruskan sabdanya, fa'akhodu yahdimu dairahu, lalu mereka menghancurkan rumahnya. Falamma ra'a dzalika, maka tatkala si Jurej melihat akan hal itu, nazala ilaihim, dia turun menemui mereka. Faqalu lahu, lalu mereka berkata kepada si Jurej, sal hadhihi, tanyalah ini. Pokoknya singkat cerita begitu. Qala, diceritakan diteruskan ceritanya, fatabassama summa masaha ra'sa sabi, lalu si Jurej tersenyum, kemudian mengusap kepala si bayi. Faqala, lalu dia bertanya, man abuka, bayi, sopo bapakmu? Bayi ini ditakoki. Dan menjadi sebuah mukjizat, tiba-tiba bayi itu bisa menjawab, qala abi ra'idhani, si bayi itu menjawab, bapakku pengembala domba. Falamma sami'u dzalika minhu, maka tatkala orang-orang mendengar akan hal itu dari omongan si bayi, qalu, mereka berkata, nabni ma hadamna min dairika bidzahabi wal fiddah, kami akan membangun apa yang kami hancurkan dari rumahmu dengan bangunan yang terbuat dari emas dan perak. Masya Allah, menunjukkan tanda salahnya kan. Qala, Jurej berkata, la, gak perlu, walakin a'iduhu, namun kembalikanlah bangunan itu, bangun dengan turoban, dari tanah, kama kana, sebagaimana adanya, summa alahu, kemudian tolong tinggikan.
Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah cerita panjang yang ceritakan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an tentang kisah Jurej. Jadi zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi menceritakan perihal zaman dahulu. Ada orang yang ahli ibadah, dia punya tempat ibadah di sana, ya. Hari-hari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ibunya memanggilnya dengan sifat yang kita baca tadi. Ya, dengan panggilan yang keras, ya. Yang ditunjukkan dengan mengangkat tangan kepalanya, gitu, dan seterusnya. Tapi si anak tidak semaur dengan alasan sholat. Di tengah-tengah sholatnya dia bertanya, ya Allah, ki sholatku apa? Makku. Gitu. Dia memilih sholatnya. Dari hadis ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mendapatkan pelajaran yang diambil dari para ulama. Bahwasanya bolehnya seseorang itu membatalkan sholatnya jika itu sholat sunnah karena memenuhi sesuatu yang wajib, yaitu panggilan orang tua. Jadi kalau ini adalah sholat sunnah, karena kalau sholat wajib panggilan Allah lebih diutamakan daripada panggilan orang tua. Ini sholat sunnah. Maka ketika kita melakukan sholat sunnah, gitu, ketika orang tua kita membutuhkannya, ya boleh kita membatalkan sholat kita, boleh kita membatalkan sholat kita, karena yang wajib itu lebih didulukan daripada yang sunnah. Ya, bisa difahami ya ini ya, lebih dulu. Wah, kok terus ngomongin mak ini. Mak itu gak ngerti mau lagi sholat ini celak-celuk ini sholat ya batal ini sama dosa loh ini malah dosa-dosa mak ini ya wong wis keliru dhewe kok nambah nyalano wong tuane gitu. Kita yang jadi kalau sholat sunnah ya dibatalkan kalau dipanggil, karena memang panggilan orang tua itu yang wajib dan lebih harus didahulukan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, dari hadis ini juga kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Bahwasanya doa orang tua itu mustajab. Dan biasanya orang tua itu tidak gampang mendoakan keburukan kecuali saking nemeni. Saking nemeni. Kali sampai ada ungkapan kasih sayang anak sepenggalan, kasih sayang orang tua sepanjang jalan. Menunjukkan perbedaannya jauh banget. Apalagi kita menjadi orang tua tentu merasakan bagaimana kasih sayang kita kepada anak. Gitu, kepada anak. Sehingga kita lebih memahami kenapa biyen aku kok ngene muga wong tua aku saking sayangi. Gitu. Karena kita merasakan setelah menjadi orang tua. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi secara umum hadis ini dibawakan oleh penulis untuk memberikan dalil kepada kita bahwasanya doa orang tua itu mustajab. Wis ana buktine. Nabi wis nyeritakno dhewe gitu. Tentang Jurej. Bahasanya doa orang tua itu mustajab. Sampai-sampai kata Nabi, kalau seandainya si ibu ini mendoakan mendapatkan lebih gitu dari apa yang diminta ketemu wong pelacur gitu, sehingga mendapatkan fitnahnya tadi gitu, lebih dari itu, maka Allah juga akan mengabulkan. Maka waspadalah dari doa buruk orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi sebab orang tua kita mendoakan yang tidak baik. Ya, termasuk kalau orang tua itu kok ngelarang kita ngaji, ya wis turuti wae. Ya. Piye wong tua sing ngongkon gitu. Toh masih bisa ngaji di mana? Di YouTube. Ya kan kita kan live kan gitu kan, ya di rumah gitu. Nah, enggak apa-apa orang tua, sambil dirayu-rayu, sambil disampaikan, sambil diamalkan apa yang sudah diketahui itu dengan bakti kepada orang tua, insya Allah orang tua juga akan luluh dan malah mendukung kita mengaji, dan itu sudah banyak buktinya. Ya, tapi sebaliknya anak yang ngotot bantah orang tua, ya, justru malah wong tua kekeh ngelarang ngaji. Akibatnya ya malah sulit sendiri. Ya. Jadi pada perkara-perkara yang memang tidak haram, kita turuti saja orang tua. Ya, kita turuti saja. Walaupun orang tua kita kafir katakan, tetap kita harus taati dan hormati. Itu yang diajarkan oleh agama kita yang mulia.
Dan dengan sebab mengamalkan apa yang sudah kita ketahui perihal berbakti dengan orang tua, ya, seperti yang sudah kita pelajari ini, kebanyakan orang tua menjadi lulu dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya melu ngaji barang gitu. Kayak Mas Angga ya? Ya, alhamdulillah gitu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, ya, yang selanjutnya juga ada informasi selain Nabi Isa yang bisa berbicara, ternyata ada bayi Jurej yang bisa berbicara. Jadi di dunia ini ada 2 bayi yang bisa berbicara. Bisa apa? Masih tahu? Oh iya, ada 4 menit. Alhamdulillah, saya baru tahu. Besok Pak Di? Yang terbakar itu. Orang yang tidur, perempuan yang tidur itu yang tidur itu. Sopo yuk? Yes, pokoknya itu lah. Artinya jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, apa yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Mestinya bayi itu nggak bisa berbicara. Secara umum bayi itu belum bisa berbicara, belum sempurna organ-organ yang mendukung untuk berbicara. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka terjadi seperti, dan itu bagi Allah sangat mudah, ya, sangat mudah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga karena kebaikan Jurej yang taat kepada Allah beribadah, akhirnya juga terhindar dari fitnah gitu. Meskipun ya imbasnya juga ada gitu. Yaitu juga karena apa? Doa orang tua. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima tahu mari. Yang kelima, khidmatuhuma. Si anak harus membantu kedua orang tuanya. Si anak harus membantu kedua orang tuanya. Jangan bantu-bantu kalau digaji. Jadi walaupun gak digaji tetap harus dibantu. Itu kewajiban anak kepada orang tua. Ya, nimbang mbek wong liya, jika wong liya ya anake dhewe to. Nanti koyok-koyok njaluk gaji. Kayak misalnya anake becak misalnya ngono ya. Nah, ini bang cukup becak liya wong anake becak lho kok iso. Ya orang tua ini, bukan orang tua kita yang melahirkan kita. Kok iso nyang-nyangan kayak wong liya iku piye? Ya. Mestinya kalau kita apa yang kita butuhkan, orang tua butuhkan, kalau bisa kita kasihkan gitu. Ya Rasulullah SAW mengatakan anta wa malu kali abika. Engkau dan hartamu itu milik orang tuamu. Ya anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu itu milik orang tuamu. Jadi istri ojo ngamuk-ngamuk nih. Sing lanang kayak ituku maine bapake. Ojo ngamuk-ngamuk. Kadang-kadang ono istri sing ngono, ya makmu ae. Sampai-sampai ada yang teman yang tanya gitu, "Satya bos, aku dosa ta ya, tapi ya gini ki ya." Dosa apa? Nah, aku senengane bojoki bojoku. Nah, bojoki piye kok iso bojoki barang ngono. Nah, piye wong aku miyang misalnya oleh 50.000 ngono ku tak wara oleh 20.000 gitu. Muga aku pengen kayak imake gitu. Muga pang bojoku ro iku ngomeng-ngomeng ya mbokmu ae. Ya alhamdulillah. Ya istri itu wis mendapati si suami wis ganteng sehingga sampean pilih gitu loh. Nah, orang tuanya itu membesarkan si suami itu. Mulai rembes durung iso atus didusi mbek wong tuane. Durung iso surenan disureni mbek wong tuane, bareng wis iso surenan iso brai dhewe kok pek. Nah, kenapa kok harus ngiri dengan mertua gitu loh. Kenapa harus ngiri dengan orang tuanya? Wis kadang-kadang dinakno mbek sampean mungone wong tuane aja mbek iku, harus ditaati bagi seorang anak gitu. Gitu. Orang tua sudah ridho, dia menerima engkau sebagai istrinya, sebagai menantunya. Ya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang orang tua itu tanggung jawab anak lanang. Ya. Orang tua itu tanggung jawab anak lanang. Ketika orang tua sudah tidak bisa apa-apa, itu tanggung jawabnya anak laki-laki. Bukan tanggung jawabnya anak perempuan. Wanita di dalam Islam ketika kecil dalam tanggungan orang tuanya. Ketika dia sudah menikah dalam tanggungan suaminya. Ketika dia sudah tua menjadi tanggungan anaknya. Itu wanita di dalam Islam dimuliakan. Gak usah repot-repot golek
Dunyo wis dijatah. Makanya suami wanita laki-laki itu dapat warisan lebih daripada wanita karena tanggung jawabnya itu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saya kira itu dulu lah, nggak usah diteruskan hadisnya karena nanti akan panjang, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari memberikan manfaat dan faedah bagi kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, dan supaya tetap bersyukur kita masih ketunggonan wong tua. Banyak anak-anak yang tidak ketunggonan wong tua rumah menyesal tidak bisa berbakti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.